Selanjutnya kita akan coba aktifkan form tersebut untuk mengirimkan data name dan font, dan data tersebut akan kita coba proses dengan menggunakan Eloquent model. Jadi mungkin kita akan melakukan proses data binding terlebih dahulu. Oke, jika kita lihat di dalam kelas dari contact grid, setiap properti atau method public maka bisa kita akses di dalam view blade milik komponen Livewire tersebut. Jadi tentu saja kita akan memanfaatkan properti tersebut untuk kita simpan data yang berasal dari form. Mungkin teman-teman akan berpikir semisal di sini kita akan buat property name, kemudian kita akan coba, mungkin kita akan berikan nilai hakim terlebih dahulu sebagai contoh, dan untuk value ini kita akan coba munculkan di dalam suatu value dari inputan tersebut dengan cara seperti ini. Kita bisa save dan kembali ke dalam browser. Mungkin akan terlihat di sini value-nya. Tapi pada saat kita akan merubah nilai dari inputan name tersebut seperti ini, maka tidak akan terjadi secara real time, sedangkan Livewire ini digunakan untuk proses yang dinamis. Data binding yang kita lakukan di dalam Livewire sama seperti directive model milik Vue.js. Jadi kita bisa mendapatkan nilai secara real time dari setiap yang kita inputkan di dalam inputan ini dengan menggunakan wire model. Oke, contohnya seperti ini. Kita akan hapus terlebih dahulu nilai dari properti tersebut, dan di sini kita tidak akan menggunakan value dari inputan, tapi mungkin kita akan berikan di sini. Kita akan menggunakan wire model, dan di sini kita akan isi value yang sama atau nama yang sama dengan properti yang akan kita gunakan. Semisal di sini kita akan menggunakan property name, maka isi dari wire model ini yaitu property name yang akan kita gunakan seperti ini. Dan mungkin kita bisa coba untuk tampilkan value dari name ini di bawah sini, mungkin name. Oke, kita bisa save dan kembali ke dalam browser. Kita refresh, dan sekarang mungkin kita bisa coba inputkan value di dalam name tersebut. Teman-teman bisa melihat inputan yang kita berikan di sini akan muncul secara otomatis ke dalam properti yang kita gunakan di dalam wire model. Dan di sini kita contohkan untuk menampilkan value dari properti tersebut, di mana properti ini value-nya akan kita assign secara otomatis dengan menggunakan wire model. Maka akan secara otomatis juga kita akan menampilkan value dari properti tersebut berasal dari inputan ini. Jadi kita bisa manfaatkan wire model ini untuk name dan font. Kita bisa tambahkan seperti ini, wire model untuk font, dan properti ini kita perlu buat di dalam kelas dari contact grid. Public font seperti ini. Oke, sekarang kita sudah mendapatkan value yang diinputkan di dalam form tersebut dengan menggunakan wire model. Sekarang kita coba untuk mengaktifkan tombol submit di sini, dan pada saat melakukan proses submit, kita akan menjalankan proses query create ke dalam database. Yang pertama kita lakukan adalah di dalam form ini akan kita tambahkan event submit. Jadi kita akan cegah proses submit di dalam form tersebut dengan mengarahkan ke suatu metode yang kita isikan namanya di sini. Semisal kita akan membuat metode store di dalam kelas dari Livewire-nya untuk contact grid. Jadi pada saat kita menekan tombol submit, maka form tersebut akan menjalankan method store dengan menggunakan wire submit.prevent, dan method store ini perlu kita buat di dalam kelas dari komponennya. Nah, jadi method store ini kita akan manfaatkan untuk melakukan proses query untuk menyimpan data kontak yang kita kirimkan. Oke, jadi sini kita buat public function store. Kita akan menggunakan visibilitas public karena memang agar bisa kita pakai di dalam view-nya. Di sini kita akan coba panggil kelas dari kontak di dalam model. Tentu saja kita perlu mengimport namespace-nya. Di sini kita akan gunakan method create, dan untuk masing-masing field-nya seperti name, kita akan dapatkan dari properti name di atas karena secara otomatis memiliki nilai yang sesuai yang ada di dalam form.
Dan untuk font juga sama seperti ini. Kita akan panggil propertinya. Oke, kita bisa save dan kita bisa coba di dalam browser. Kita refresh, kita coba inputkan nama beserta nomor teleponnya. Oke, seperti ini, dan pada saat kita klik submit, oke, mungkin terlihat seperti tidak terjadi apa-apa. Tapi jika teman-teman lihat di dalam network spec element, oke, mungkin kita bisa inputkan lagi di sini. Nah, teman-teman bisa melihat di sini terdapat suatu request post pada komponen contact create, dan jika teman-teman lihat di sini responsnya, nah di sini terdapat proses create yang berhasil kita jalankan. Oke, bisa teman-teman lihat datanya. Dan jika kita lihat pun di dalam database, kita bisa lihat datanya sudah masuk ke dalam database. Oke, berarti artinya method store ini sudah kita berhasil panggil. Mungkin kita tinggal tambahkan event seperti pada saat sudah masuk ke dalam database, inputan sini kita akan kosongkan. Jadi kita bisa buat method baru. Semisal di sini kita akan tambahkan private function reset input. Jadi pada saat proses create ini berhasil, kita akan mengkosongkan inputan name. Oke. Begitu juga inputan dari font seperti ini. Dan kita panggil di sini. This reset input. Di sini kita menggunakan private karena memang method ini tidak akan kita jalankan di dalam view-nya. Jadi kita menggunakan private. Dan pada saat kita akan coba lagi di dalam browser, oke, kita refresh, maka datanya baru muncul di sini. Kita masih belum tampilkan secara real time. Di sini kita akan coba inputkan lagi. Kita klik submit. Nah, teman-teman bisa melihat event dari reset inputnya berhasil kita jalankan. Oke, tinggal selanjutnya kita akan coba untuk menjalankan proses render ulang dari komponen milik contact index ini. Jadi pada saat kita klik submit, harusnya di sini kita melakukan refresh dan menampilkan data yang baru saja kita inputkan. Nah, untuk komunikasi antar komponen di sini kita bisa menggunakan emit, dan emit ini mungkin teman-teman sudah pelajari di dalam Vue.js juga, dan di dalam Livewire kita bisa menggunakannya. Di dalam kelas contact create sendiri di sini kita bisa panggil emit tersebut dengan menggunakan this emit seperti ini, dan kita bisa mengisikan dua argumen. Yang pertama adalah nama dari emit tersebut, semisal context stored, di mana kita akan membuat listeners dari context store ini pada suatu komponen yang akan kita hubungkan, dan di parameter kedua adalah data yang akan kita kirimkan. Semisal di sini kita akan mengirimkan data hasil inputnya, mungkin seperti ini kita bisa gunakan. Oke, mungkin kita akan coba seperti ini. Kemudian context stored ini akan kita buatkan listenernya di dalam kelas milik contact index. Di dalam contact index ini kita buatkan listenernya terlebih dahulu dengan protected listeners. Kita akan buatkan dengan tipe data array, dan kita akan masukkan nama yang sama dengan emit yang kita berikan. Context stored seperti ini. Nah, maka listener ini harus kita buatkan metodenya juga dengan nama yang sama, atau jika kita ingin menggunakan nama method yang berbeda, semisal handle stored seperti ini, maka kita akan menggunakan method dari handle stored-nya. Semisal di sini kita akan buatkan public function handle stored seperti ini. Maka setiap terjadi emit dengan nama contact stored dimanapun, maka akan menjalankan method yang ada di dalam komponen contact index ini. Dan karena di sana terdapat parameter juga yang merupakan contact, jadi di dalam method tersebut kita bisa tambahkan argumen seperti ini. Oke, mungkin kita bisa coba dump and die dengan memanggil contact. Seperti ini. Apakah berhasil kita hubungkan pada saat proses create ini berhasil? Karena kita panggil setelah proses input. Oke, kita bisa buka di dalam browser dan kita bisa coba lagi. Oke, seharusnya kita refresh terlebih dahulu tadi. Oke, kita inputkan lagi. Submit. Nah, teman-teman bisa melihat di sini kita
menampilkan pop-up DAM and DAI milik contact index. Jadi untuk Livewire sendiri pada saat kita menggunakan DAM and DAI akan muncul pop-up seperti ini. Jadi tidak merusak tampilan yang kita buat. Dan setiap data yang kita kirimkan melalui argumen di sini kita akan tampilkan sebagai tipe data array. Jadi artinya komunikasinya sudah berhasil kita hubungkan dan seharusnya data ini bisa muncul langsung di sini. Oke, jadi kita bisa hapus DAM and DAI yang ada di dalam contact index seperti ini karena kita tidak melakukan apapun atau tidak ingin melakukan apapun. Jadi kita bisa berikan komentar, jadi kita bisa save dan kita coba lagi. Kita refresh dan coba inputkan lagi. Kita akan inputkan kontak. Kita klik submit. Nah, teman-teman bisa melihat di sini tanpa melakukan reload page, data yang baru saja kita inputkan muncul di sini, yang artinya komunikasi antar komponen ini berhasil dengan menggunakan init, dan setiap komponen yang kita panggil maka akan melakukan proses re-render. Jadi artinya di sini melakukan proses refresh pada komponen tersebut.